Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini seperti biasa aku akan mereview beberapa posisiku di beberapa bank digital, yaitu tepatnya Neobank dan Cbank, dan nanti aku juga akan membahas update seputar investasi di sana, dan juga kita bakal bahas apakah platform investasi tersebut masih merupakan platform investasi yang oke dan relevan untuk digunakan ya teman. Nah, pertama-tama aku akan mereview portofolioku dulu. Saat ini aku udah buka aplikasi Neobankku, di mana di aplikasi Neobank aku udah memiliki total saldo sebanyak Rp146.336.597. Kemudian di sini aku mendapatkan estimasi bunga kemarinnya adalah 16.254. Dan kalau misalnya kamu lihat di sini, aku menaruh semua uangku itu di Neo Now ya, men. Dan di tabungan Neoku itu bisa dibilang nol. Kenapa di tabungan Neo itu nol? Karena di tabungan Neo kita nggak akan mendapatkan return apa-apa ya, men. Hanya dapat returnnya sedikit. Sedangkan kalau misal kita taruh uang kita di Neo Now, itu istilahnya kita akan mendapatkan return, dan return hariannya itu bisa dibilang lumayan. Kamu bisa lihat di sini kalau kita scroll ke bagian bawah, Neo Now itu 5% per tahun, fleksi, tarik simpan. Dimana kalau misal kamu pengen top up, kamu tinggal pencet ke bagian tambah dana di sini. Kemudian kamu tinggal top up, kamu tinggal pencet tambah dana, kemudian kamu masukkan nominal. Biasanya aku kalau misalnya pengen masukin ke sini, pasti aku transfernya bakal dari BCA virtual account ya, teman. Cuma kalau nggak salah itu limitnya satu hari itu cuman kalau nggak salah 10 juta. Jadi biasa kalau misalnya aku pengen transfer uang, paling aku transfernya bertahap. Kalau misalnya aku pengen transfernya agak gede, biasanya aku bakal masukinnya menggunakan mungkin flip ya, men, karena dengan menggunakan flip kita hanya dikenakan biaya sedikit, dan juga nanti return harian dari uang yang kita masukkan kalau misalnya jumlahnya besar itu bisa nutup biaya dari flip, jadi nggak gitu masalah. Nah, kemudian kalau misalnya di Cbank aku juga naruh uangku di sini. Kamu bisa lihat aku naruh uangku sekitar Rp101.660.133. Kalau misalnya kita scroll ke bagian bawah, kemudian kita buka ke bagian transaction history di sini kamu bisa lihat juga aku setiap hari mendapatkan bunga, men. Kamu bisa lihat nih dari beberapa saat yang lalu saving interest, kamu bisa lihat ada dapat 10.272, kemudian dikurang 2.000, ini pajak ya, men, karena setiap return yang kita hasilkan itu pasti 20%-nya atau seperlimanya akan diambil sebagai pajak ya, men. Ini kamu bisa lihat 10.272, kemudian kurang pajak 2.054, kemudian 10.272 kurang pajak 2.054, kemudian ini bonus referral, terus dapat bunga lagi 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Nah, kalau misalnya ini 1.600.000, ini adalah gajiku dari YouTube teman. Nah, dengan aku naruh di Neobank, kalau misalnya kita cek ke bagian history, itu per harinya aku mendapatkan sekitar, nih kamu juga bisa lihat aku mendapatkan bunga sekitar 16.000 itu dari Neobank ya, men. Setiap hari dapat 16.000, 16.000, 16.000. Jadi kalau misal kamu tanya, apakah bank digital ini masih merupakan platform fintech yang oke buat kamu menaruh dana? Menurut aku masih oke banget. Karena kalau misal kita naruh dana di digital bank seperti ini, ada banyak banget kelebihannya. Kelebihannya adalah kamu nggak akan dikenakan biaya sama sekali, berbeda kalau misal bank konvensional kita bakal dikenakan biaya, kan? Kalau nggak salah di BCA aku itu setiap bulan kena potong 14.000 atau 16.000, aku lupa. Tapi kalau misalnya di sini, kita nggak akan dikenakan biaya admin sama sekali. Kemudian kalau misalnya kamu pengen transfer ke bank lain, itu kamu juga bakal nggak dikenakan biaya sama sekali. Kalau misalnya di Cbank itu limitnya adalah 100. Nih, kalau misalnya contoh aku pengen mengirim uang 100.000 ke salah satu bankku, nih kamu bisa lihat transfer fee-nya adalah 2.500, tapi dicoret yaitu free. Ditulis 97 free quota available. Karena biasanya dalam satu bulan kita akan mendapatkan sebanyak 100. Nah, kalau misalnya di Neobank, ini sayang sekali bonus biaya switching gratisnya itu kuotanya lebih dikit. Kalau kita cek ke bagian profil, kemudian kita cek ke bagian yang level 4 hero ini, nih kamu bisa lihat ini dia ada tier-tiernya, teman, dimana setiap tier itu jumlahnya beda. Kalau misalnya di tier aku sekarang, yaitu level 4 di hero, itu aku akan mendapatkan 25 transaksi per bulan. Berbeda banget, Cbank memberikan kita 100, sedangkan ini hanya memberikan 25. Dan ini pun kalau misalnya levelku ada di hero ya, teman. Kalau misalnya levelnya masih lebih di bawah, katakan level 3, nih kamu cuma dapat transfernya itu 15. Kemudian kalau misalnya level 2 itu hanya 12, kalau misalnya level 1 itu hanya 10 transaksi per bulan. Tapi kalau misalnya kamu pakainya bukan untuk keperluan bisnis, hanya untuk keperluan personal, kurasa itu masih cukup. Cuma kalau misalnya kamu pengen butuh yang untuk keperluan bisnis, otomatis kamu butuh yang lebih banyak, pasti Cbank bakal lebih mantep buat kamu ya, man. Jadi kalau misalnya
masalah biaya admin, keduanya udah oke banget, keduanya gratis. Tapi kalau misalnya kuota, itu lebih banyak kuota di Cbank untuk transfer ke bank lainnya atau biaya switching antar bank. Nah, tapi kalau misalnya kamu dananya banyak, kamu udah menjadi legend di Neobank, itu kamu bakal dapatnya 30 transaksi per bulan. Tetap masih kalah sama Cbank ya, teman. Jadi ini kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Nah, kemudian kalau misalnya dari segi keamanan, kalau misal kamu nanya aku mana platform yang lebih aman, aku pribadi pasti bakal jawab platform yang lebih aman adalah platform bank digital yang saat ini udah profitable. Karena kenapa? Karena kalau misalnya mereka udah profitable secara operasional, mereka udah menghasilkan uang, pasti lebih kecil kemungkinannya mereka bisa perusahaannya bangkrut, terus kamu kehilangan dana kamu ya, man. Karena seperti yang kita ketahui, kedua bank tersebut gak ada yang dijamin LPS. Jadi mungkin sebagian dari teman-teman pengen tahu tingkat keamanannya. Nah, kalau misalnya ditanya lebih aman mana, aku pribadi pasti bakal menjawab, menurut aku pribadi lebih aman naruh uang di Cbank. Karena Cbank itu seperti yang kita ketahui, Cbank itu udah mencetak uang, Cbank itu udah menghasilkan profit ya, man. Perusahaan mereka udah bersifat profitable. Itulah kenapa aku lebih merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan Cbank. Tapi kalau misalnya ditanya returnnya gimana, menurut aku pribadi returnnya masih kalah. Di sini kamu bisa lihat interest rate-nya itu ada di angka 3,75%. Nah, di masa-masa jayanya dulu, kalau misal kamu udah ikutin channel ini sejak lama, kamu pasti sadar ya, return Cbank itu di zaman dulu tinggi banget. Bisa memberikan return hingga 7%. Di masa itu, Cbank bisa membantai platform-platform keuangan lainnya. Cuman seperti yang aku udah bilang, kalau misalnya platform keuangan, biasanya di awalnya mereka pasti seperti itu ya. Pasti mereka banyak membakar duit, mereka kasih promo ini itu, kasih bunga tinggi, seperti Cbank ini mereka kasih return harian tinggi banget, bener-bener convenient. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka bisa menggait lebih banyak user terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya user mereka udah lebih banyak, pasti nanti perlahan-lahan mereka kurangin promonya. Dalam case Cbank ini mereka perlahan-lahan kurangin interest rate-nya. Seperti yang kamu ketahui, dari dulu 7%, perlahan-lahan berkurang jadi 6%, jadi 5%, 4%, sekarang ada di angka 3,75%. Dan kamu jangan lupa, ini nanti juga bakal dipotong lagi sama pajak ya, men, yaitu sebanyak 1/5 atau 20% dari return kita. Makanya di sini kita udah nggak bisa mendapatkan return yang tinggi. Sedangkan kalau misalnya di Neobank, kamu bisa lihat tadi aku udah tunjukin, yaitu returnnya sebanyak 5%. Return di Neobank itu lebih tinggi. Itulah kenapa untuk saat ini aku naruh uang lebih banyak di Neobank. Walaupun kalau misalnya secara resiko, menurut aku pribadi, Cbank lebih aman ya, lebih kecil resikonya. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya, kenapa aku nyimpen dana yang lumayan banyak di bank digital seperti ini? Kalau misalnya di sini ada 140 juta, di Cbank ada 100 juta, itu berarti aku naruh uang di bank digital itu sekitar 200-an juta sekian. Jawabannya adalah karena aku incar yang namanya fleksibilitas. Dengan kita naruh uang di bank digital ini, uang kita sifatnya benar-benar liquid dan benar-benar bisa dipakai kapanpun. Berbeda dengan beberapa instrumen lainnya. Kalau misal kamu taruh uangmu di P2P lending, contoh kamu taruh di Uangmi, dana kamu bakal dikunci. Kamu taruh misalnya di reksadana, mungkin kalau misal kamu mau cairin, ya mungkin bisa. Tapi kamu bakal butuh beberapa hari. Contoh kalau misal kamu proses cairinnya hari Kamis, bisa-bisa kamu bisa terimanya mungkin di Rabu atau Selasa depannya, di minggu depan. Terus kalau misal kamu menggunakan SBN, mungkin kamu bakal nunggu sampai tenornya habis, baru nanti dana pokok kamu dikembalikan. Walaupun mungkin setiap bulan kamu bisa mendapatkan kupon atau return secara cash flow ya, man. Nah, cuma kalau misalnya di bank digital ini sifatnya liquid banget. Jadi kalau misalnya aku tiba-tiba ada peluang yang menarik, aku bisa langsung tarik uangku dan aku bisa langsung menghajar membeli aset yang aku pengen beli tersebut. Kemudian salah satu tujuanku lagi adalah karena uang ini dalam waktu dekat akan aku gunakan ya, man. Kalau misalnya aku taruh di beberapa instrumen lain, kan bisa aja dalam waktu dekat ini aku nggak bisa pakai. Sedangkan uang ini aku bakal berencana nanti sekitar di akhir tahun aku akan menggunakan uang ini untuk membeli aset fisik berupa properti ya, man. Jadi kalau misalnya aku pengen taruh pun paling jauh mungkin aku bakal taruhnya hanya sampai di reksadana pasar uang. Karena emang kebutuhannya akan digunakan dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Jadi seperti itu ya, man. Itulah kenapa dalam berinvestasi aku selalu tekenin investasi itu harus disesuaikan sama goal keuangan kamu. Kalau misalnya kamu pengen goal keuangannya 2 bulan ke depan, atau misal kamu pengen beli barang 3 atau 4 tahun lagi, atau misal kamu lagi nyimpen buat dana kuliah anak kamu, otomatis instrumen yang kamu gunakan juga berbeda. Ibaratnya kita pengen jalan-jalan ya, teman. Kalau misal kita dari Jakarta ke Bandung, kita bisa naik kereta cepat. Kita dari Surabaya ke Bali, mungkin lebih convenient kalau misalnya kita naik kapal. Begitu pula kalau misalnya kamu dari Jakarta pengen ke luar negeri, ya otomatis bakal lebih bagus kalau kita naik pesawat. Nah, investasi juga sama, investasi harus disesuaikan sama tujuan keuangan kamu. Nah, terus poin terakhir adalah masalah kenyamanan. Kalau misalnya ditanya mana yang lebih nyaman untuk digunakan, aku pribadi bakal jawab Cbank ya, man. Cbank kenapa nyaman? Karena Cbank ini kalau misalnya kita pengen top up e-wallet, itu kita nggak
nggak bakal dikenakan biaya sama sekali. Kalau misalnya di neobank itu ada limitnya ya kan. Tapi setahu aku di Cbank lebih banyak. Kemudian poin kedua adalah di Cbank ini kamu bener-bener nggak usah pindahin dana kamu ke deposito yang sifatnya fleksibel. Seperti kalau di neobank kamu harus taruh uangmu di NeoNow, itu baru bisa menghasilkan return harian berupa 5% per tahun. Nah, kalau Cbank ini dia sistemnya nggak ada pakai gituan ya kan. Jadi kamu nggak perlu pindahin kemana-mana, kamu bisa langsung taruh aja di rekening utamamu. Dia secara otomatis bakal langsung akumulasiin return dari seluruh dana kamu yang kamu punya di Cbank tersebut. Sedangkan kalau misalnya kamu taruh di NeoNow, katakan kalau misalnya di neobank kamu punya uang 150 juta, tapi 50 jutanya kamu taruh di NeoNow, kemudian 100 jutanya di tabungan utama. Ya udah, nanti yang kamu bakal dapat returnnya hanya dari yang 50 juta itu. Jadi agak ribet, kamu harus pindahin ke NeoNow. Walaupun yang mungkin pindahinnya cuma sebentar doang, cuma tetap aja lebih ribet ya kan. Jadi menurut aku pribadi, soal kenyamanan, menurut aku Cbank jauh lebih nyaman ya kan. Apalagi UI-nya itu jauh lebih mudah dimengerti, karena jauh lebih minimalis dan lebih simple. Berbeda dengan neobank, ada banyak banget tombol di sini. Kamu harus bacain satu, baru nanti kamu bisa paham. Kalau misalnya di Cbank ini jauh lebih sederhana ya kan. Nah, perbandingan terakhir adalah masalah depositonya. Menurut aku, deposito yang memberikan return lebih menarik itu adalah neobank. Kalau misalnya di Cbank ini return paling tingginya hanya sekitar 6%, itu ambil yang 6 bulan tenor. Nah, sedangkan kalau misalnya di neobank, ini dia tenornya jauh lebih banyak lagi pilihannya. Kemudian juga returnnya lebih tinggi ya, men. Di sini kamu bisa lihat yang paling tinggi itu memberikan return hingga 8%, tapi tenornya setahun. Jadi ini kamu bisa sesuaikan, kamu pengen menggunakan yang mana, kamu sesuaikan aja dengan profil resiko kamu. Cuma kalau misalnya kamu pengen lebih aman, ya gunakan metode yang biasanya aku rekomendasi. Kamu bagi aja danamu, kemudian kamu lakukan diversifikasi. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang pengen menggunakan dua aplikasi tersebut, kamu bisa menggunakan kode referral yang aku tulis di bawah supaya kamu dapat bonus. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!